Kita akan berangkat menuju ke stasiun Majam Tengah.
Tuhan yang menentukan. Terkadang usaha manusia sangatlah terbatas, namun dalam ambang-ambang batas itulah manusia diajar untuk berserah seutuhnya kepada Allah, karena belas kasihan Allah tidak membiarkan manusia jatuh dalam kebinasaan. Allah menghendaki manusia mengalami keselamatan, namun syaratnya adalah kita atau manusia harus datang dan berserah diri pada Tuhan. Oleh karena itu, melalui Kristi ini kita semakin diteguhkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka para saudara dan saudara yang terkasih, mengawali perayaan Kristus ini, marilah kita dulu dan bersama-sama menyiapkan hati dan diri kita, seraya mohon ampun kepada Tuhan atas semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, kata, maupun tindakan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita dan mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Kepada orang yang berkenan padanya, kami memuji Dia, kami Stasi-stasi. Nah, 3 stasi ini sama stasi Majalengka sama stasi Damping. Nah, karena tidak punya jadwal, jadi saya dulu sama penulis tuh saya bilang, ya saya bisa karena tidak enak masa sudah pamit sama stasi lain di stasi ini belum. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua umat stasi Majalengka atas semua pengalaman yang telah kita jalani bersama sepanjang 4,5 tahun ini. Dan bagi saya ada beberapa pengalaman yang membuat saya tersentuh. Ya, saya sudah ceritakan pada saat acara perpisahan di pusat paroki, tapi cuma didengarkan oleh kedua stasi yang lain tidak didengarkan. Nah, ada beberapa pengalaman yang membuat saya terkesan. Yang pertama adalah ingatan saya pada waktu terjadi gempa bumi. Nah, itu waktu terjadi gempa bumi pada malam itu semuanya hancur berantakan. Pada saat semua hancur berantakan, saya melihat di foto-foto di grup itu, waduh, ini saya tanyakan kepada ketua stasi, rumah manakah yang mengalami kehancuran? Dan ternyata banyak umat yang rumahnya mengalami kehancuran. Bukan saja rumah umat, tapi ternyata rumah Tuhan juga mengalami kehancuran. Jadi pada malam itu saya datang malam sekitar malam dari Kepanjen menuju ke sini, dan saya hanya menatap masuk dalam gereja ini dan dituju, wah, kehancuran yang terjadi dalam rumah Tuhan ini. Bagian depan sana atapnya wah semua hancur berantakan. Setelah dari rumah Tuhan kemudian pergi ke rumah umat, dan yang menarik di situ adalah semua rumah pada malam hari itu saya kunjungi, dan ketika datang ke rumah-rumah umat itu yang ada adalah duduk dan mendengarkan bagaimana Wami dan kawan-kawan mereka menangis. Waduh. Tapi pada waktu itu saya datang tidak bawa apa-apa, tidak ada uang Rp1.000 pun di saku, jadi tidak bisa buat apa-apa. Jadi saya dalam hati, ya sudah, tidak ada apa-apa. Jadi saya hanya menjadi pendengar yang baik buat Wami yang bersedih hati, dan semua umat yang pada malam hari itu semua tidak ada yang tertawa, semua menangis. Saya sampai di situ, rumah Pak Jonathan, dan kehancuran terjadi di situ.
Dan saya lihat ada satu tenda kecil yang dibangun di situ dan semua umat masuk ke dalam situ dan tertidur di situ sambil merenung nasib di situ. Wah, saya sampai di situ terus saya ingat begini. Loh, saya ini datang sebagai seorang pastor. Pastor itu harus datang mewartakan kabar gembira. Maka kalau saya datang di sini dan saya menangis, maka mau menangis lagi orang-orang ini. Jadi saya harus menyampaikan kabar gembira, menguatkan orang-orang ini. Saya ingat saya masuk di tenda itu dan ganggu Vivi dan kawan-kawan. Ayo, dibuat. Akhirnya orang tadi tertawa. Orang tadi ya saling guyonan di situ karena memang tugas kita adalah yang membawa kabar sukacita, membawa kabar kegembiraan. Maka pada waktu itu saya mencoba dalam keterbatasan itu, lalu yang hadir sebagai seorang pastor cukup hadir untuk meneguhkan karena itu adalah tugas kita sebagai pastor. Apapun situasinya, jangan membawa pengalaman duka, jangan membawa pengalaman kesedihan, tapi tunjukkan bahwa ada harapan dalam setiap masalah apapun. Sehingga ada guyonan di situ. Saya bahagia karena akhirnya, buahnya akhirnya bisa tertawa. Bilang, untung saja saya tidak ada waktu itu. Masih mengatakan, untung saya tidak ada di situ. Kalau saya ada, berarti ketimpa gedung itu. Sehingga pasti buahnya juga pada waktu itu mungkin juga ya bisa jadi hari ini buahnya tidak ada karena untung saja pada saat kejadian buahnya tidak ada dalam kamar. Lalu muncul lagi ke rumah di sebelah, ya Vivi dan kawan-kawan. Pada saat gempa bumi, ternyata mereka tidak ada di rumah, ada di luar rumah. Dan ketika reruntuhan itu mereka tidak ada, sehingga mengatakan untung mereka tidak ada. Nah itu berarti Tuhan masih menjaga para janda dan duda-duda yang ada di tempat ini. Sehingga ya walaupun ada kehancuran, tapi tidak ada nyawa di situ, yang hilang di situ. Maka kita pantas bersyukur. Nah peristiwa ini tentu tidak akan terlupakan untuk buat stasi Banjarnegara dan kita semua. Pasti tidak akan terlupakan. Tapi dari pengalaman itu kemudian saya mencoba merefleksikan bahwa ternyata dari pengalaman itu muncullah tangan-tangan kasih yang begitu banyak datang ke tempat ini. Orang-orang dari Surabaya datang, orang-orang dari Blitar dan lain-lain sebagainya. Begitu banyak orang datang ke tempat ini. Tapi pada malam itu saya masih ingat, daripada saya cuma datang dan mendengarkan orang-orang di tempat ini tidak buat apa-apa. Pada malam itu saya ingat, saya telepon kepada teman-teman di Surabaya yang ada di grup saya itu. Saya bilang, mari kita tunjukkan kehebatan kita, mari kita tunjukkan keikhlasan kita tunjukkan solidaritas kita, mari kita membantu stasi kami. Wah, dan besok pagi kita semua berkumpul di tempat ini dan mendapatkan bantuan. Nah, di situ mulai kelihatan orang bahagia, orang mulai tertawa. Nah, tapi dari pengalaman ini juga akhirnya kita belajar banyak hal. Kita kemudian mendapatkan banyak sumbangan dari berbagai tempat dan harus kita akui, ketika kita semua mendapatkan banyak bantuan di situ, orang-orang yang ada di sekitar itu matanya melotot dan melihat, keren sekali orang-orang Katolik itu. Karena pada waktu itu saya ingat bahwa uskup pun datang. Jadi kita semua datang di situ dan semua orang Katolik datang ke tempat ini sehingga orang-orang di tetangga itu mereka mengatakan hebat sekali orang-orang Katolik itu. Pemimpin mereka datang dan umat mereka datang ketika terjadi sesuatu yang sulit. Dan pada akhirnya juga dalam situasi sulit itu kita masih bisa berbagi, bahwa umat stasi Banjarnegara berbagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang juga mengalami kehancuran. Nah, dan itu adalah sebuah pengalaman yang mungkin kita semua tidak akan pernah melupakan. Dari pengalaman kesusahan kita ternyata ada kemampuan dari kita untuk kerelaan dari kita untuk berbagi. Dan itu bagi saya menyampaikan tentang kartu kuning dan kartu hijau. Coba kumpulkan uang untuk kartu hijau dan kartu kuning itu supaya kartu biru dan kartu kuning itu supaya kami di Pasuruan itu bisa makan. Karena kalau sudah kumpul kartu biru dan kartu kuning, kami tidak akan makan. Karena ya mau beli sayur dari mana? Kalau rumah tidak kumpul kartu kuning dan kartu biru. Setelah misa keluar dari misa itu mamanya Pak Yonatan, dia datang dengan penuh cinta dan dengan penuh kasih sayang. Dia bawa beras 3 kilo. Dia bilang, ini Romo, daripada Romo kelaparan, bawa beras ini supaya menjadi bekal. Saya bawa beras itu dan beras itu saya simpan
Ya, di tempat ini juga saya belajar dari umat beriman bagaimana berrelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar ini. Jadi berhubungan dengan orang-orang bukan agama Katolik dan membangun persahabatan yang baik sehingga ada hari raya umat beriman lainnya kita pergi dan hadir di sana. Itu adalah sesuatu yang sangat bagus sehingga itu terlihat yang mungkin di tempat lain tidak ada, hanya di tempat ini. Ketika peristiwa duka itu tiba, saya selalu perhatikan bahwa yang pikul jenazah itu adalah orang Islam, yang memasukkan peti itu adalah bukan orang Katolik, orang Muslim. Dan yang ada di pemakaman itu banyak orang Muslim. Nah, itu adalah sebuah kehebatan dari stasi ini karena orang berhubungan baik dengan tetangga sehingga tidak ada sesuatu yang mengganjal di sana. Semua yang datang di situ merasa bahwa kita semua adalah warga Majang Tengah, tidak peduli agama apa kita. Dan itu adalah kehebatan dari stasi ini. Tepuk tangan dulu. Nah, kemarin saya bilang di paroki, satu kehebatan dari stasi ini adalah seperti yang baru saya katakan tadi, supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Nah, dari stasi ini juga saya belajar, apapun kesulitannya, apapun masalahnya, pasti kita guyonan. Jadi semua orang datang dengan tertawa, semua orang datang dengan canda tawa, dan itu adalah sesuatu yang menarik. Apapun persoalannya, ya mungkin mereka menyimpan dalam hati, tapi ketika berjumpa dengan pastornya, ya, orang mengungkapkan sukacita dan kegembiraan. Ya, Bu Widodo datang dengan masalah, tapi ketika berjumpa, ini rawa, itu pedas, dan ketawa. Ada masalah di dalamnya. Nah, itu kadang saya mencoba untuk belajar bahwa setiap umat itu punya masalah, tapi mereka tidak pernah mengungkapkannya, tapi menyimpannya ketika dia berada di hadapan kami, tapi tidak mau mengungkapkan kesedihan itu supaya kami merasa sedih, menyimpan dan merenungkannya. Sedangkan yang tampil di situ adalah kegembiraan, yang tampil di situ adalah sukacita. Maka mengajarkan kepada kami juga punya masalah, punya pergumulan, tapi ketika bisa ya tidak boleh mengungkapkan bahwa saya lagi sedih, wah saya lagi berduka, tidak bisa. Harus tetap kuat. Demikian juga umat mengajarkan kepada kami tentang pengalaman-pengalaman itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang bagi saya menarik. Lalu ya di tempat ini ya sangat sederhana. Yang selalu saya ingat adalah ya sudah Yesus nomor 95. Tuhan kasihanilah kami. Monggo ya. Banyak kesalahan kekeliruan yang terjadi di tempat ini, tapi orang itu tidak pernah ya satu meremehkan yang lain, tapi semua dibuat dalam keakraban guyonan sehingga orang yang melakukan kesalahan kekeliruan itu tidak akan pernah direndahkan. Nah, itu adalah sesuatu yang bagus karena memang ya kita menyadari setiap orang pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Jadi ya hari ini Bu Wawi dia salah, ya besok Jonathan salah, ya besok Elok dia salah, ya besok lagi siapapun kita pasti akan melakukan kesalahan. Maka ya sudah, tinggal tunggu giliran kapan kita melakukan kesalahan. Yang paling penting adalah mencoba mengerti semua yang ada di tempat ini. Itu bagi saya adalah pengalaman-pengalaman. Ya, tentu banyak pengalaman tapi tidak bisa dikatakan waktunya terlalu pendek. Tapi terima kasih untuk semua pengalaman-pengalaman itu. Dan yang terakhir saya masih ingat pengalaman yang masih menyentuh adalah masih tengah malam saya datang ke tempat ini karena orang-orang bertengkar di stasi ini. Saya ingat orang-orang itu bertengkar di stasi ini seperti orang-orang di Korintus sana. Jadi keluar dari gereja bertengkar di sini, pastor yang masih ada di depan gereja kuat yang bertengkar di sini. Saya dapat berita itu, lalu kemudian saya datang kumpulkan orang tengah malam di belakang sana, dan saya semprot orang tua maupun orang muda tidak peduli. Berhentilah dengan konflik-konflik itu. Tapi akhirnya ada pergulatan di situ. Semua orang menghadapinya dengan baik sehingga hari ini kita bisa melihat semua orang yang ada di stasi ini menjadi guyup. Nah, itulah kehebatan dari umat beriman di tempat ini yang bagi saya secara pribadi mencoba untuk belajar dari sana. Gitu. Jadi terima kasih untuk semua pengalaman-pengalaman itu. Pasti saya catat, pasti saya ingat, pasti saya renungkan, pasti saya belajar di situ. Dan pada akhirnya sebagai manusia pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan.
kekurangan kelemahan yang pertama itu adalah ketidakpedulian saya ketika orang melakukan kesalahan dan saya hajar dari atas ini. Dan kadang itu kalau ada kesalahan dan saya hajar dari atas ini, saya selalu perhatikan orang yang ditegur itu bukannya merah, yang marah-marah. Jadi saya hajar, tapi tidak ada kebencian di situ. Setelah itu kita salaman, kita guyon di situ. Nah itu adalah sesuatu